Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kanada Muslim. Halo sahabat Muslim, senang rasanya bisa berjumpa lagi di channel Kanada Muslim. Sahabat Muslim yang saya cintai, semoga kita semua selalu diberi keberkahan, keselamatan dunia maupun akhirat. Amin. Sahabat Muslim yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan bernafas hingga saat ini. Tak lupa solawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain perbuatan baik yang berlanjut setelah kematian orang, ada juga dosa yang berlanjut setelah kematian pelakunya. Tentu saja, ketika seseorang meninggalkan dunia, mereka juga meninggalkan jejak. Tanda ini mempengaruhi keadaannya di akhirat. Meskipun dia sudah mati, hal-hal yang dia lakukan tetap hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beramal. Oleh karena itu, amal tersebut bisa menjadi amal yang bagus untuknya meskipun dia berada di luar dunia ini. Karena jika kita bisa berbuat baik dan mengajak orang lain melakukannya, maka tentu pahalanya akan terus berlanjut. Seperti halnya perbuatan baik, perbuatan buruk yang dilakukan di dunia juga dapat mempengaruhi kita di akhirat. Meskipun kita tidak lagi melakukan dosa karena kita telah meninggalkan dunia, dosa-dosa itu akan tetap mengalir. Mengapa? Karena kita menanggung dosa orang lain. Bagaimana? Apakah dosa ini? Ada dua macam dosa yang upahnya terus bertambah pada orang yang telah meninggal karena amalnya di dunia. 1. Menjadi pelopor dosa. Pelopor berarti dia yang pertama melakukannya. Seseorang yang menjadi pelopor kemaksiatan tetap melakukan dosanya ketika orang lain mengikuti jejaknya, meskipun sudah mati. Namun, orang yang melakukan perbuatan itu tidak rendah hati dengan dosa-dosanya. Dalam hadis Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa mengikuti jalan kejahatan dalam Islam, dia akan menanggung dosa kejahatan. Dan dosa siapapun yang melakukan kejahatan adalah karena perbuatannya tanpa dikurangi dosa sedikitpun. Hadis riwayat Muslim. Pelopor ini tidak mendorong atau mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan asusila, tetapi apa yang dilakukannya, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, dia menanggung dosa mereka yang diilhami untuk berbuat dosa, sama seperti yang dia lakukan. 2. Mengajak orang lain melakukan perbuatan kesesatan dan maksiat, berbeda dengan pendahulunya, kelompok kedua ini terang-terangan mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan maksiat. Nyatanya, dia tersesat, ketika orang lain tidak mengerti bahwa apa yang dia perintahkan itu berbahaya. Maka jika ada orang lain yang berminat mengikuti jejaknya, maka ia membawa dosanya ke akhirat. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengajak kesesatan, maka dia melakukan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya dan dia tidak mengurangi satupun. Hadis riwayat Ahmad 9398, Muslim 6980 dan lainnya. Mengalir dosa, waspadalah. Dua hal ini sangat berbahaya bagi kita, jadi lebih hati-hati dalam perbuatan. Kita tidak boleh membiarkan diri kita melakukan maksiat baru, artinya mempelopori perbuatan maksiat, apalagi mengajak orang lain untuk berbuat maksiat juga. Padahal, jika kita melakukan itu, kita akan kehilangan pahala di akhirat. Mengapa? Karena kami menanggung beban dosa meskipun kami tidak menanggungnya, tetapi beban para pendosa yang mengikuti jejak kita. Itulah contoh dua dosa yang terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Maka dari itu semua, agar kita lebih berhati-hati dalam setiap tindakan atau perbuatan yang dapat sangat merugikan kita semua. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua terhindar dari perbuatan tersebut. Amin ya robbal alamin.